salat sunnah, ba'diyah maghrib, ada salat sunnah awabin, ada salat sunnah taubatnya, ada salat sunnah birril walidainnya, ada salat hifzil imannya, sampai salat syukur nikmat dan sujud syukur. Betul, hukumnya adalah sunnah. Tapi mengikuti guru mursyid, hukumnya adalah wajib. Yang kita ikuti sekarang ini adalah guru mursyid. Maka kita wajib mengikuti guru mursyid. Sebab guru mursyid adalah pewarisnya para nabi, pewarisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari Ahad pertama ini kita berada di bulan Jumadil Ula. Nah, dalam kitab Penuhi Suhur Al-Fathul Khamis fi Syahri Jumadil Ula wali hadza syahr asyratu hurufin. Jadi pada pasal yang kelima bulan Jumadil Ula ini terdapat 10 huruf. Wahia al-jim wal mim wal aliful ula wadal wal alifusani wal lamul ula wal alifus salis wal wawu wal lamusani wal ya. Yang pertama adalah huruf jim, yang kedua huruf mim, ketiga huruf alif yang pertama, keempat huruf dal, kelima huruf alif yang kedua, keenam huruf lam yang pertama, ketujuh huruf alif yang ketiga, kedelapan huruf wawu, 9 huruf lam yang kedua, dan 10 adalah huruf iya. Wa amal jim fi hadza syahr al jihad. Adapun huruf jim pada bulan ini dimaknai oleh guru kita As-Sayyid Syekh Maulana Muhammad Abdul Ghazafullah Masdul adalah jihad. Al-jihad ad-du'a'u ila dinil haqq. Jihad itu adalah mengajak kepada agama yang hak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jihadul kabir was sagir wa du'aif wal mar'ah al haji wal umrah. Jihad orang tua, jihadnya anak-anak kecil, orang-orang lemah dan wanita itu adalah haji dan umrah. Rawahun Nasa'i an Abi Hurairah. Ya, sahihun. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abi Hurairah. Dan hadis ini adalah sah. Wal jihadul akbar, jihadun nafs. Jihad besar itu adalah melawan hawa nafsu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Kita telah kembali dari jihad kecil kepada jihad besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bila kita tilik di dalam kitab pada syuhur ini, ya, jihad itu ada 3 macam. Yang pertama jihad melawan hawa nafsu, yang kedua melihat jihad melawan orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ahli bidah dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah jihad melawan setan. Jihad melawan hawa nafsu ini jihadun nafsi. Jihad melawan diri sendiri. Yang sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, yaitu roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar.
bahwa jihadun nafsi. Dan Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Innallaha lagoniyun 'anil 'alamin." Ya, barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya dia berjihad untuk melawan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Melawan hawa nafsu adalah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ilmu dan amaliyah yang telah kita dapatkan dan kita ketahui. Ini untuk kita sebagai murid. Jadi, apa yang kita telah dapatkan, kita amalkan, kita amankan, dan kita lestarikan. Kalau tidak, maka ilmu itu tidak akan ada manfaatnya untuk kita. Dan bahkan ilmu itu akan menjadi mudarat. Akan menjadi bumerang bagi untuk diri kita. Kalau kita tidak amalkan, tidak amankan, tidak lestarikan. Karena tugas seorang murid adalah mengenalkan guru dan ajarannya kepada masyarakat luas. Dan jihad ini, seorang murid dengan sungguh-sungguh melawan nafsunya untuk mengamalkan dengan istiqomah apa yang telah didapatkan, yang telah dia ketahui dari Syekh Mursyidnya, dan juga mengajak kepada orang-orang yang belum tahu atau tidak mengetahuinya sama sekali. Jadi kalau diam saja, hanya dipakai untuk dirinya sendiri saja, tidak dilestarikan namanya, tidak diamankan namanya. Siapa lagi yang akan ya, mengamankan dan melestarikan ajaran ini kalau bukan dari murid-muridnya? Jadi jangan sampai disembunyikan. Karena kalau diam berarti termasuk orang-orang yang menyembunyikan hidayah dan ilmunya yang telah Allah hidayahkan melalui guru mursyidnya. Karena ilmu, ajaran-ajaran yang didapatkan oleh seorang murid ini dari seorang guru adalah hidayah Allah. Jihad ini juga berarti bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu untuk bersabar dengan penderitaan-penderitaan, dengan hinaan-hinaan, dijauhi oleh orang-orang lain, dibully dan sebagainya. Karena kita ketahui, ketika kita mulai belajar thariqah, kita mengamalkan ajaran-ajaran yang diamalkan, yang diajarkan oleh guru kita, bagaimana cara kita berzikir, bagaimana cara kita beramaliyah, yang tentunya sangat berbeda dengan ilmu dan amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang lain. Bagaimana cara kita berzikir, zikir kita suaranya keras, nadanya pun berbeda dengan nada mereka. Pakaian kita berbeda dengan pakaian mereka. Salat kita berbeda dengan salat mereka. Bukan berarti itu bilangan rokaatnya atau waktunya yang berbeda. Tapi kalau kita berbeda,
Salat sunnahnya kita banyak, mereka mengerjakannya hanya sedikit. Mereka berzikir hanya sedikit, kita berzikirnya banyak. Kita memakai pakaian merah putih, baik peci kita maupun baju kita, bahkan kita membawa tongkat merah putih. Nah, ini tentu membuat orang lain menganggap kita tidak biasa. Oleh karena itu kita harus sabar. Demi apa? Demi untuk mendapatkan keridhaan Allah dan ridhonya Syekh Mursyid. Jadi, walaupun berat, kita laksanakan. Amaliyah Mursyid, seperti salat sunnah, ba'diyah maghrib, ada salat sunnah awabin, ada salat sunnah taubatnya, ada salat sunnah birril walidainnya, ada salat hifzil imannya, sampai salat syukur nikmat dan sujud syukur. Betul, hukumnya adalah sunnah. Tapi mengikuti guru mursyid, hukumnya adalah wajib. Yang kita ikuti sekarang ini adalah guru mursyid. Maka kita wajib mengikuti guru mursyid. Sebab guru mursyid adalah pewarisnya para nabi, pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jihad yang kedua adalah jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, ini musuh yang jelas, musuh yang kelihatan. Memeranginya tentu dengan senjata, pedang, ya, tombak, pistol, dan sebagainya. Bahkan juga kita perangi dengan kekuatan atau tangan, atau dengan kekuasaan, kedudukan atau pangkat. Nah, ini orang-orang kafir. Sedangkan untuk melawan orang-orang munafik, tentu kita harus mampu, harus bisa berargumen, harus memiliki dalil. Ya. Nah, kita punya dalil yang kokoh, kita punya dalil yang kuat, yaitu guru mursyid. Nah, dan kita juga harus melawan mereka, orang-orang munafik, dengan penjelasan-penjelasan yang logis. Ini berjihad. Dan yang ketiga, memerangi setan. Memerangi setan bukan dengan senjata, dengan pistol, dengan panah, dengan pedang, atau tombak yang nyata. Karena kita memerangi bisikan yang berupa pengkaburan hukum, keraguan-raguan, dan bisikan-bisikan untuk melakukan maksiat dan menuruti hawa nafsu. Jadi kalau berjihad untuk memerangi musuh-musuh yang kelihatan, alatnya tadi, ya pedangnya, senjatanya, itu kelihatan. Sedangkan memerangi setan dan hawa nafsu, maka senjatanya adalah zikir. Ya. Zikir yang mana? Zikir yang kita peroleh dari ahlinya, yaitu pewarisnya Rasulullah, sang mursyid paripurna, sang mursyid kamil mukamil. Oleh karena itu, maka teruslah beristiqomah untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan zikir jahar dan zikir khafi. Hingga Allah menundukkan hawa nafsu kita.
Hingga Allah merubah sifat-sifat madmumah yang terdapat pada diri kita menjadi sifat-sifat mahmudah. Ya. Sampai Allah menyingkirkan setan serta melemahkan orang-orang kafir, melemahkan orang-orang musyrik, melemahkan orang-orang munafik, melemahkan orang-orang zalim, dan kemungkaran-kemungkaran melalui karamah zikir yang telah ditancapkan, yang telah ditanamkan ke dalam kalbu. Dengan zikir yang istiqomah inilah, maka kita akan selamat dari hawa nafsu dan musuh-musuh kita. Kita akan selamat dari godaan setan yang mengajak kepada kemaksiatan-kemaksiatan, dan kita pun akan selamat dari gangguan-gangguan orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan. Karena kita ya, sudah tidak usah ragu-ragu lagi. Karena kita memiliki guru yang paripurna, yaitu guru yang kamil mukamil, yang langsung sanadnya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.